Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menambah analisa saya kali ini dari grup karya dan ditambah satu request oleh teman-teman di YouTube, saham keras, dan juga mengupdate bagaimana perkembangan ISG untuk bulan Agustus. Nah, langsung saja kita ke teknikal ISG dulu ya. Saya akan update bagaimana perkembangannya. Yang dibilang kebanyakan orang, bulan Agustus, September, Oktober, November itu bulan tidak bagus untuk trading, terutama di bulan Agustus dan September secara histori. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat, sudah 2 tahun ISG di awal tahun anjlok. Di 2018 di awal tahun, dari bulan Februari sampai Juni ISG anjlok, dan di 2019 di awal tahun juga ISG anjlok. Nah, terjadi lagi di tahun 2020, dari bulan Januari malah ISG sampai rontok 3 bulan sebesar sampai bottomnya di 38%. Ini sama terjadi di 2008. Di 2008 tapi ISG anjlok sampai bulan Oktober. Setelah Oktober ISG mulai sideways, dan di bulan Maret 2009 dia kemudian rebound. Ya seperti itulah pola-polanya nanti. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ISG kita sudah mulai rebound, sudah 4 candle bulanan ISG terus rebound. Apakah ini berlanjut? Ya maksimal dia akan menguji resistennya di 5.500. Seperti itu untuk ISG. Yang trading nggak usah takut kalau ada yang banyak bilang bulan Agustus ini bukan bulan yang bagus buat trading. Ya kalau kita punya trading plan yang bagus dengan analisa yang juga bagus, ya kemungkinan juga ada potensi profit. Ya seperti itu untuk ISG. Yang penting Bapak Ibu siapkan dengan money management yang bagus, harus disiap dengan trading plan yang sudah dibuat. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Crush yang pada hari Kamis kemarin ditutup turun tipis 1,55% ke level harga 380. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Crush masih akan menguji support di 370. Kalau itu di breakdown, ya arah selanjutnya saya sudah pasang target di 320, karena itu support trend sideways crash yang terbentuk dari bulan Agustus 2019. Harusnya kalau trust mau naik lebih tinggi, 370 ini harusnya dipertahankan, support 370 ini. Bapak Ibu bisa lihat juga crash dari 2017 sempat mempertahankan support 370 selama 1 tahun ya, 2019. Akhirnya di 2019 bulan Juli jebol. Jadi seperti itu untuk Crush, arahnya masih ke atas. Hari Kamis kemarin penurunan tidak disertai volume juga. Bapak Ibu bisa lihat di hari Rabu Crush naik dengan volume yang tinggi, walaupun kemudian dibawa turun lagi, tapi tutupnya tetap di atas supportnya di 370. Ya potensi crash masih akan mengarah ke atas ya. Target saya pasang di 440 dulu. Ini target saya 440. Kalau itu di breakout, ya arah selanjutnya ke 500 ini. Seperti itu untuk crash. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada Waskita. Waskita pada hari Kamis ditutup turun 5,3% ke level harga 625. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita sudah 3 candle di bawah dynamic support EMA 60 nya. Potensi arah kemana untuk Waskita? Waskita akan menguji supportnya terdekat, support terdekat di 600. Kalau itu di breakdown, ya arah selanjutnya ke 550. Itu 550 juga support trend sideways yang terbentuk dari bulan April 2020. Trend sideways-nya ada di 550 sampai 650. Jadi ini di harga pertengahan. Apakah bisa spekulasi buy? Ya silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau mau spekulasi buy di dekat 600 ini, ya cut loss-nya agak
dilema ya. Kalau beli di sini cut lossnya terpaksa harus di bawah sini 11%. Nah, nggak mungkin Bapak Ibu cut loss di sini. Kalau bisa saja Bapak Ibu cut loss di 580, tapi bisa terjadi sehabis cut loss malah kita kembali rebound. Jadi mending wait and see dulu Bapak Ibu, nunggu dia breakout dari 650 ini, bisa spekulasi buy di daerah sini, cut lossnya ya di bawah sini aja di 645 sampai 640. Jadi itu lebih bagus, atau Bapak Ibu bisa nunggu was kita di 550 ini juga potensi bagus kalau di bawah sini. Kalau beli di pertengahan sini nih dilema ya, resikonya hampir sama besar dan lebih dominan kita untuk cut loss. Ya, seperti itu untuk was kita. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika pada hari Kamis ditutup turun 1,24% kalau harga 1190. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Wika masih dipertahankan di atas support di 1160. Apakah Bapak Ibu bisa spekulasi buy di Wika? Kalau mau spekulasi buy bisa saja cut lossnya di bawah EMA 60-nya, karena ini chartnya lebih bagus daripada chart was kita tadi. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli di harga 190, cut lossnya di sini aja di 1120 sampai 1130 bisa cut loss di situ. Dengan potensi profit ya cukup lebar untuk was kita ini. Kalau dia breakout ya minimal di 9% di 1300. Kalau itu di breakout ya selanjutnya bisa take profit di EMA 150-nya ini di 1400, sekitar 18%, hampir 1/3. Was kita juga sudah lama bermain di area supportnya ini. Bapak Ibu bisa lihat juga bar chart di bawah 0 juga tidak naik yang signifikan ya, masih seperti bar chart bentuknya sama seperti bar chart pada hari sebelumnya. Ya cukup bagus untuk Wika ya kalau yang masih spekulasi buy. Kalau Wika breakdown dari 1160 ini ya selanjutnya ke 1000 sampai ke 975, bahkan bisa ke 840. Jadi seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham WSBP. WSBP pada hari Kamis ditutup di level harga 199, sama seperti harga penutupan hari Rabu. Langsung saja kita ke teknikalnya. WSBP belum ya, masih arahnya ke bawah. Kalau hari Senin WSBP tidak mampu breakout dari 200, minimal tutup di 205, ya potensinya masih ke arah supportnya di 193, bahkan bisa ke 183. Di situ ada EMA 60-nya untuk WSBP. Tapi Bapak Ibu bisa lihat trend sideways WSBP ini dari 193 sampai 220. Jadi sesuaikan saja Bapak Ibu, kalau mau spekulasi buy di 193 bisa saja spekulasi buy di 193, cut lossnya ya di 180. Cukup lebar ya, hampir 5%. Buy di 193, cut lossnya di 170 sampai 180. Ya sekitar 7% dengan potensi profit 13% ya. Jadi kalau Bapak Ibu siap dengan resiko seperti ini, bisa aja Bapak Ibu spekulasi beli WSBP di harga di 193 ya. Nunggu berapa candle. Kalau dia menyentuh 193 bisa buy, atau buy nunggu dia breakout ini aja 200 ini, 200 minimal tutup di 205, bisa spekulasi buy dengan potensi profit 205, 6%. Cut lossnya ya di bawah ini aja, langsung di bawah di 192. Jadi seperti itu untuk WSBP, masih mengarah ke bawah ya. Uji support dulu 193. Langsung saja kita ke saham kelima, ada WG. WG pada hari Kamis ditutup turun 2,5% ke harga 194. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal WG akan menguji supportnya di 180 sampai 186. Di 186 itu ada EMA 60-nya ya, arah WG ke situ. Dan Bapak Ibu bisa lihat trend sideways WG ini ada di 180 sampai 209 atau 210. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi indikator MACD yang masih mengarah ke bawah? Kita lihat potensinya dulu. Kalau beli di 194, cut lossnya cukup lebar di 170 sampai 175 dengan kondisi sekitar 9 sampai 10%, take profitnya sekitar 11%, di EMA 150-nya di 218 sampai 217. Apakah Bapak Ibu bisa siap dengan kondisi seperti ini? Kalau saya mending saya nunggu di bawah dulu di dekat EMA 60-nya ini. Jadi sekitar di 184
di 187 bisa saya spekulasi buy dengan potensi kerugian di 6%, profit sekitar 14%. Wait and see dulu, mending Bapak Ibu sabar, atau kalau mau spekulasi buy nunggu dia breakout 210 ini bisa spekulasi buy dengan potensi profit ke arah 240. Di situ ada EMA 200-nya. Jadi seperti itu untuk WG. Kita tunggu dulu 1 sampai 2 candle lagi, kemana arah candle ke depannya. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada Witton pada hari Kamis ditutup turun 3,52% ke level harga 274. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Witton masih akan menguji dynamic supportnya EMA 60 di 270. Kalau itu di breakdown, alas selanjutnya menguji support di 255. Apakah bisa spekulasi buy? Bapak Ibu bisa lihat tren sideways Witton juga cukup lebar di 255 sampai 297, dan ini posisi harga Witton ada di harga pertengahan, tapi di pertengahan ini ada dynamic support EMA 60. Apakah potensi bisa untuk spekulasi buy? Bapak Ibu kalau buy di 274 ini tinggal tarik seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu pakai Philips Sekuritas kan ada webnya nih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa analisa sini untuk di save di sini juga. Bapak Ibu bisa cut loss di 250, sekitar potensi cut loss di 8%. Take profitnya di EMA 150 ada sekitar 14%. Kenapa saya buatnya seperti ini? Karena jaga-jaga Witton akan mantul saat menyentuh EMA 60-nya ini. Jadi cut loss-nya ya di bawah supportnya ini lagi. 2 support yang akan dijebol baru kita cut loss. Support EMA 60 dan support yang ditarik garis di 255. Jadi seperti itu untuk Witton. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan saja dengan trading plan Bapak Ibu, bisa ditambah, dikurangkan atau dimodifikasi lagi sesuai dengan gaya trading Bapak Ibu. Dan jangan lupa harus disiplin kalau sudah membuat trading plan. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton channel Borneo Trader di YouTube. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menyimpan, membeli atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih.